Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Nur Atira Syam. I'm a teacher at 32 Satap Mangai State Junior High School in the beautiful sub-district Camba Maros, South Sulawesi. Seperti sekarang ini, maka pembelajaran dilakukan dari rumah. Dan saya melakukan pembelajaran bersama peserta didik menggunakan rumah belajar. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Dan sintaks dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning adalah yang pertama, stimulus, yang kedua, perumusan masalah, yang ketiga, pengumpulan data, yang keempat, pemrosesan data, yang kelima, verifikasi data, dan yang terakhir adalah generalisasi. Lalu, bagaimana model pembelajaran Discovery Inquiry Learning dalam pembelajaran dari rumah? Mari kita simak yang berikut ini. Oke, sebelum proses pembelajaran dimulai bersama peserta didik, saya mencari materi pembelajaran di sumber belajar rumah belajar berupa video pembelajaran. Kali ini saya akan menyampaikan materi comparative degrees. Selanjutnya, untuk tahapan pembelajaran Discovery Inquiry Learning, tahapan pertama adalah stimulus. Saya memberikan video pembelajaran yang sudah saya siapkan kepada peserta didik. Kemudian saya memberikan pertanyaan yang menantang terkait dengan materi tersebut. Jadi, saya membagi kelompok peserta didik dalam satu kelompok 4 siswa. Tahap yang kedua yaitu perumusan masalah. Di sini, peserta didik mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Dan dilanjutkan dengan diskusi peserta didik bersama kelompoknya. Mereka berdiskusi menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Selanjutnya, peserta didik merumuskan pertanyaan terkait materi. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini, peserta didik mengumpulkan informasi dan data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Peserta didik dapat mengumpulkan informasi di fitur sumber belajar rumah belajar melalui video, melalui web, melalui buku, atau sumber lainnya. Dan guru mengamati diskusi mereka di aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Tahap yang keempat yaitu pemrosesan data. Peserta didik mengolah data dan informasi yang telah mereka temukan, kemudian menyiapkan hasilnya dalam bentuk slide PowerPoint. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu verifikasi. Peserta didik dalam kelompok secara bergantian menunjukkan hasil diskusi mereka dalam bentuk slide PowerPoint. Kemudian meminta tanggapan dari kelompok lainnya, dan kegiatan ini berlangsung di chat WhatsApp dan Google Classroom. Selanjutnya, guru mengamati dan juga melakukan penilaian terhadap proses diskusi dan juga penyampaian hasil diskusi dari tiap peserta didik. Selanjutnya, untuk mengukur pengetahuan peserta didik, saya mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan soal latihan dan evaluasi yang ada di fitur bank soal rumah belajar. Di tahap terakhir, yaitu generalisasi. Di sini, peserta didik merumuskan kembali hasil diskusinya bersama kelompoknya dengan menambah masukan dari kelompok lainnya. Guru juga menanggapi pertanyaan siswa yang perlu mereka pahami. Dan dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan bersama-sama dengan peserta didik. Oke, demikian proses pembelajaran Discovery Inquiry Learning dalam proses pembelajaran dari rumah bersama rumah belajar. Menurut saya, dengan adanya rumah belajar sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Sebagai guru, dapat menemukan materi pembelajaran yang akan digunakan.
soal yang ada di fitur bank soal, serta kita dapat menggunakan fitur-fitur lainnya. Dan bagi peserta didik, sangat memudahkan mereka dalam memahami materi pembelajaran serta dalam mengerjakan latihan soal. Pemanfaatan sumber belajar di portal Rumah Belajar sudah barang tentu akan menambah wawasan pengetahuan peserta didik. Melalui fitur sumber belajar, pemahaman peserta didik mengenai suatu materi pelajaran akan bertambah. Dengan tersedianya bahan-bahan belajar tersebut, siswa dapat belajar lebih lama, tidak hanya di sekolah, tetapi bisa setiap saat mengakses konten sumber belajar di portal Rumah Belajar kapan saja, di mana saja, dan bisa dilakukan secara berulang-ulang. Siswa pun dapat memanfaatkan konten-konten pembelajaran dalam fitur sumber belajar sebagai bahan belajar yang menyediakan katalog media, baik itu gambar, audio, animasi, visual, audiovisual, dan sebagainya, serta topik-topik pembelajaran interaktif yang berisi kuis, simulasi pembelajaran, latihan, dan tes. Sekian contoh penerapan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning dalam pembelajaran dari rumah bersama Rumah Belajar. Gunakan terus Rumah Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.